Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ya, baik, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Rajak Umar SAG MPD pada program Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana YIN Sultan Amir Gorontalo. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 dipercayakan untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan tim dari kelompok kami yang berjumlah 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Hilmatus Saadah sebagai pemateri pertama, yang kedua Saudari Aluya Iskiman sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga Saudara Muhammad Rizky Mokodompit sebagai pemateri ketiga atau yang terakhir. Ya, berbicara mengenai dinasti Abbasiyah, di mana dalam perspektif sejarah, pendidikan Islam pernah mengalami masa kejayaan, di mana masa kejayaan pendidikan Islam ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, yang pada saat itu berpusat di Baghdad, di mana masa kejayaan ini berlangsung selama 5 abad, dari 750 hingga 1258 Masehi, di mana hal ini dibuktikan dengan keberhasilan tokoh-tokoh Islam yang dapat mengembangkan keilmuannya dan dengan karya-karyanya, baik itu dalam ilmu-ilmu diniyah seperti fikih, tafsir, ilmu hadis, teologi, bahkan sampai pada bidang keilmuan umum seperti matematika, astronomi, sampai pada ilmu kedokteran. Nah, berdasarkan perspektif sejarah tersebut, tentu kita berpikir bagaimana sih sebenarnya pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah tersebut. Olehnya itu, kami dari kelompok 1 mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah, kondisi atau keadaan pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah, dan bagaimana sistem pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, mulai dari kurikulum, materi, metode, hingga tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam tersebut. Baiklah, kita masuk pada pembahasan tentang sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti yang melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah, di mana dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaan dinasti ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Nah, selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Di mana berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, maka pemerintahan Bani Abbasiyah ini terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama berlangsung sejak tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi, di mana periode ini dikenal dengan periode pengaruh Persia pertama. Pada periode ini, pemerintah Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai puncak keemasan. Dan di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi karena
karena pemerintah Bani Abbasiyah berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbasiyah mengalami penurunan pada bidang politik. Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang, namun pada periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar, sehingganya bidang politik mulai menurun. Dan periode kedua yang berlangsung pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi, di mana yang dikenal dengan pengaruh Turki pertama. Di sini pada periode ini lagi-lagi bidang politik pada masa dinasti Abbasiyah menurun, bahkan tambah buruk karena pada periode ini para khalifah yang memegang kekuasaannya sangat lemah, sehingga orang-orang Turki dengan mudahnya mengambil alih kekuasaan dengan memegang jabatan penting dalam pemerintahan, di mana mereka mengangkat sesuai dengan kehendak mereka. Sehingganya bidang politik pada periode kedua ini bertambah buruk, namun kemajuan intelektual dan kebudayaan masih terus berjalan. Dan pada periode ketiga yang berlangsung tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi, di mana pada periode ini dinasti Abbasiyah berada di bawah kekuasaan dinasti Buwayhi, yang dimana dinasti Buwayhi ini menganut aliran Syiah, sehingga membuat keadaan dinasti Abbasiyah lebih parah dari periode sebelumnya, di mana pada periode ini pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Baghdad ke Syiraz, tempat Ali bin Buwayhi berkuasa. Meskipun begitu, ilmu pengetahuan bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan terus mengalami kemajuan. Dan pada periode keempat yang berlangsung pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai dengan 570 Hijriah atau 1194 Masehi, di mana pada periode ini Bani Saljuk berhasil melumpuhkan Bani Buwayhi atas permintaan dari Khalifah Abbasiyah, di mana keadaan Khalifah Abbasiyah ini semakin membaik karena kewibawaannya dalam bidang agama setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Namun kekuasaan Saljuk mulai melemah setelah adanya konflik-konflik internal. Dan pada periode terakhir atau periode kelima yang berlangsung sejak tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi, di mana pada periode ini masa khalifah bebas dari dinasti lain. Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan bani tertentu, tetapi kekuasaannya hanya efektif di daerah Baghdad. Dan pada periode ini pula menjadi periode terakhir kekuasaan Bani Abbasiyah, karena pada masa ini tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan. Mereka menjarah harta, membakar kitab-kitab, dan menghancurkan banyak bangunan. Dengan kejadian tersebut, sehingga berakhirlah masa kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Itulah pembahasan singkat mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dan 5 periode pada masa pemerintahannya. Pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Alwiya Iskiman. Jadi terkait dengan penjelasan teman saya tadi mengenai pendidikan pada masa Bani Abbasiyah, yang mana beliau tadi sudah menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Tentu kita telah simak tadi videonya. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih keadaan pendidikan agama Islam pada masa Bani Abbasiyah. Jadi telah kita ketahui bersama bahwa sekiranya pendidikan
agama Islam ini telah ada secara bersamaan dengan munculnya agama Islam itu sendiri. Jadi ketika agama Islam ini muncul, maka disitulah juga muncul pendidikan agama Islam. Jadi pada masa Rasulullah, juga pada masa Khulafaur Rasyidin dan juga Bani Umayyah, itu pendidikan agama Islam belum berkembang pesat. Akan tetapi pada masa Bani Abbasiyah ini, itu pendidikan Islam telah berkembang dengan pesat di negara-negara Islam. Karena dengan kita melihat bahwasanya sekolah-sekolah, madrasah-madrasah juga perguruan tinggi itu dibangun pada masa Bani Abbasiyah. Jadi itu yang perlu kita ketahui, keadaan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah ini sangat berkembang dengan pesat, khususnya di negara-negara Islam, dengan melihat telah didirikannya berbagai lembaga pendidikan Islam, misalnya sekolah, madrasah, dan juga perguruan tinggi yang berlatar belakang pendidikan agama Islam. Jadi kemudian kita akan melihat apa sih tujuan pendidikan agama Islam pada masa Bani Abbasiyah ini. Jadi tujuan pendidikan agama Islam pada masa Bani Abbasiyah ini terdiri dari 4, yakni dengan tujuan keagamaan dan akhlak, di mana tujuan utama dari pendidikan di masa Bani Abbasiyah yakni untuk memberikan pemahaman keagamaan yang kuat dan juga memperbaiki akhlak umat manusia. Itu tujuan utamanya. Kemudian juga terkait dengan tujuan kemasyarakatan, ini menjadi tujuan poin kedua. Tujuan kemasyarakatan di mana akan menciptakan masyarakat yang saling mengasihi dan juga saling mengayomi antar sesama. Kemudian yang selanjutnya yakni cinta akan ilmu pengetahuan. Jadi salah satu tujuan utama juga pada pendidikan pada masa Bani Abbasiyah, di mana kita harus cinta akan ilmu pengetahuan. Kemudian juga ada tujuan kebendaan. Nah, tujuan kebendaan yang dimaksud ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui benda-benda apa fungsinya. Tidak hanya sekedar menggunakan dan lain sebagainya, tapi kita harus mengetahui dengan secara ilmiah mengenai fungsi dari kebendaan itu. Nah, kita melihat bagaimana sih kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Jadi kurikulum pendidikan pada masa Bani Abbasiyah ini terdiri dari 3, yakni dia ada tingkat sekolah rendah atau Al-Quta. Ya, pada masa saat ini mungkin dikenal dengan pendidikan sekolah dasar. Pada masa Bani Abbasiyah itu dikenal dengan tingkat sekolah rendah, di mana materinya yakni terkait dengan bacaan dan hafalan Al-Quran, juga pokok-pokok agama Islam, kemudian menulis dan berhitung, kemudian ada nahwu dan saraf, juga ada bacaan dan hafalan syar'i, dan kisah-kisah orang-orang yang sukses, orang-orang besar yang sukses pada kejayaan Islam. Kemudian juga ada tingkat menengah, di mana tingkat menengah ini dipelajari terkait dengan isi Al-Quran, juga bahasa dan sastra Arab, kemudian fikih, tafsir, hadis, kemudian juga balaghah, kemudian juga ilmu pasti seperti ilmu matematika itu sudah dikenal pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian ilmu mantik, juga ilmu falah itu sudah diterapkan di tingkat sekolah menengah ini. Kemudian ilmu tarik, kemudian ilmu fisika dan kedokteran, dan ilmu kedokteran itu sudah ada pada masa Bani Abbasiyah. Itu telah diajarkan pada tingkat menengah, ya. Kemudian tingkat perguruan tinggi, di mana yang dipelajari pada saat itu di tingkat perguruan tinggi yaitu ilmu nakliyah, atau ilmu tafsir, kemudian juga hadis, juga nahwu, saraf itu juga masuk, kemudian juga bahasa sastra, ilmu ukur. Jadi di perguruan tinggi ini mengulangi kembali ilmu-ilmu yang telah didapatkan baik di tingkat terendah maupun di tingkat menengah. Jadi di perguruan tinggi itu dipelajari semua seperti itu. Harus menguasai semua bidang keilmuan. Kemudian juga terkait dengan metode pengajaran
metode pengajaran pendidikan Islam pada masa itu, ya ini ada metode lisan, kemudian juga metode hafalan, dan juga metode debat. Jadi metode, tanpa saya menguraikan dengan jelas bagaimana metode lisan, bagaimana metode hafalan, kemudian metode debat. Jadi metode debat ini metode diskusi. Saya kira kita semua mengetahui bagaimana metode-metode itu, apa yang dimaksud dengan metode-metode itu. Kemudian materi-materi pendidikan Islam yang diterapkan pada masa Bani Abbasiyah ini, ya ini ada materi pelajaran yang bersifat wajib, kemudian ada juga materi pelajaran pilihan seperti itu. Jadi yang wajib itu yakni kita harus mempelajari Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, kemudian juga sholat, kemudian juga terkait dengan ilmu nahwu dan bahasa Arab. Jadi terkait materi-materi itu wajib kita ikuti. Kemudian yang menjadi materi pilihan itu materi pelajaran yang menjadi pilihan itu yaitu berhitung. Jadi ilmu-ilmu keilmuan seperti fisika, matematika, dan lain sebagainya itu, ilmu pendidikan lainnya itu hanya menjadi pilihan, tidak menjadi materi utama atau materi wajib yang harus diterapkan. Itu hanya menjadi pilihan. Ya mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih jelasnya atau lebih detailnya itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yakni Saudara Rizky Mukodompit. Ya baik, tingkat-tingkat pengajaran. Pada waktu itu pun ada namanya tingkat-tingkat pengajaran. Nah, tingkat pengajaran yang pertama ialah tingkat sekolah rendah, ya, yang disebut sebagai kutab jamak, yang dalam artian disebut sebagai katatib, ya, yaitu tempat belajar anak-anak. Kemudian yang kedua adalah tingkat sekolah menengah. Nah, ini tingkat-tingkat pengajaran. Kedua adalah tingkat sekolah menengah, yaitu di masjid, kemudian di majelis, di sastra juga, dan ilmu pengetahuan sebagai sambungan pelajaran di kutab, ya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat perguruan tinggi juga. Pada waktu itu ada yang disebut sebagai Baitul Hikmah, seperti Baitul Hikmah, ya, di Baghdad pada waktu itu, dan Darul Ilmu di Mesir, ya. Kemudian adapun lembaga-lembaga pendidikan pada masa waktu itu, yang pertama adalah kutab atau disebut sebagai maktab, ya. Yang kedua adalah masjid, yang ketiga adalah istana, yang keempat adalah perpustakaan, yang kelima adalah toko buku yang disebut sebagai al-wanid, al-waraqin, ya. Kemudian yang keenam ada rumah para ilmuwan yang disebut sebagai bait al-ulama. Nah, itu di lembaga pendidikan. Ada juga namanya ar-ribat. Dan yang ketujuh ada juga azawiyah. Terus kemudian ada juga sanggar sastra yang disebut sebagai al-solun al-adabiyah pada masa lembaga pendidikan pada masa itu. Terus kemudian bagaimana sih konsep pendidikan Islam pada masa itu? Jadi konsep pendidikan yang ditemukan pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Al-Quran, yaitu menjadi konsep dasar pendidikan multikultural. Jadi Al-Quran merupakan fondasi utama, Al-Quran merupakan rujukan utama, Al-Quran juga merupakan sentral utama untuk dijadikan sebagai konsep dasar pendidikan multikultural pada waktu itu. Nah, penerapan konsep ini di institusi Bait al-Hikmah dengan institusi lain juga yang berbeda. Nah, adapun penerapan konsep dasar pendidikan multikultural di Bait al-Hikmah itu bersifat eksternal dan umum, ya, yaitu semua orang bebas berekspresi pada waktu itu. Kemudian terbuka, toleransi, ya, dan kesetaraan dalam mencari ilmu.
kemudian menerjemahkan, dan juga beribadah, bekerja, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat tentunya ya. Terus kemudian ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah pada waktu itu adalah salah satunya kritik sastra, itu yang berkembang pada masa waktu itu. Yang kedua adalah filsafat, berkembang pada masa Abbasiyah. Kemudian puisi juga berkembang pada masa Abbasiyah. Politik tidak bisa kita pungkiri juga berkembang di masa Abbasiyah. Terus kemudian kedokteran itu juga berkembang pada masa Abbasiyah. Terus kemudian astronomi juga merupakan ilmu yang berkembang di masa Abbasiyah. Itu ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Terus kemudian siapa sih tokoh-tokoh ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah? Itu yang pertama adalah bidang filsafat. Antara lain tercatat Al-Farabi juga merupakan tokoh filsafat yang banyak menulis buku tentang filsafat, kemudian juga logika, kejiwaan, kenegaraan, etika, dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Nah, ini merupakan bahasan dari Al-Farabi. Terus kemudian tokoh yang kedua bidang kedokteran yang dikenal dengan Ibnu Sina. Siapa yang tidak kenal Ibnu Sina? Ibnu Sina itu merupakan tokoh Islam yang fokus dalam kedokteran. Nah, bukunya banyak yang dia lahirkan. Salah satunya ya adalah fenomenal, yang sangat fenomenal, yaitu Kanun fi Kanun fi Tiib kalau tidak salah. Terus juga kemudian di bidang fikih terkenal juga nama Abu Hanifah ya, Malik bin Anas, kemudian Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Ini merupakan salah satu tokoh pada masa waktu itu yang mengembangkan disiplin pengetahuan. Mungkin dari saya terkait dengan penyampaian materi tadi, insyaallah bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.